Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mahfudoh, NIM 1714157, kelas ASB semester 6, UTS Manajemen Perbankan. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Perbankan. Undang-undang terdapat pada nomor 10 tahun 1998. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua adalah peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang pertama adalah bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua adalah untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga adalah pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi terkait keuangan. Yang keempat adalah memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada pemerintah mengalami anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang terakhir adalah dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, wajib terlebih dahulu konsultasi dengan Bank Indonesia dan DPR. Yang ketiga adalah kegiatan dari bank. Kegiatan dari bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat atau funding seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua adalah menyalurkan dana ke masyarakat atau lending seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Yang ketiga adalah jasa-jasa bank lainnya seperti menerima setoran-setoran, melayani pembayaran-pembayaran, dan dapat menjadi penanggung wali amanat perantara perdagangan efek dan pedagang efek. Yang terakhir adalah imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya efek bagi perbankan yang ada di Indonesia. Tentu pertama kali yang berdampak yang sudah terasa adalah di pasar keuangan, termasuk terjadi capital outflow dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Maka perlu dilakukan langkah-langkah stabilisasi di pasar keuangan, apakah obligasi, saham, nilai tukar rupiah. Selanjutnya adalah terhadap pariwisata, bukan hanya dari Cina saja tetapi juga dari negara lain. Bank Indonesia, LPS, OJK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 2,3%, bahkan bisa negatif 0,4%. COVID-19 yang masih di Indonesia membuat penurunan pada kegiatan ekonomi itu terjadi pada berbagai sektor lembaga keuangan, hingga konsumsi rumah tangga yang menurun drastis. Konsumsi rumah tangga yang menurun bisa mencapai 2,60%. Investasi juga turun. Selanjutnya, yang terjadi di sektor perbankan adalah persoalan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas sehingga menyebabkan depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan capital flight. Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait berkomitmen akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk memonitor dinamika penyebaran COVID-19 termasuk dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Berbagai langkah kebijakan akan ditempuh guna menjaga tetap kondusifnya aktivitas perekonomian sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, sehingga momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. Kebijakan yang diambil pemerintah tentu sudah benar. Dengan peraturan yang baru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Maret lalu memberikan otoritas keuangan kekuatan untuk mengambil langkah luar biasa untuk memastikan kesehatan masyarakat, menyelamatkan ekonomi nasional dan sistem keuangan. Yang terakhir adalah menurut saya untuk menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19, manajemen bank membuat sistem pembayaran digital untuk mengintegrasikan ekonomi keuangan digital yang biasa disebut
open banking. Sekarang bank-bank menawarkan kemudahan membuka rekening bisa melalui aplikasi ponsel, dan sistem pembayaran tidak hanya dilayani oleh bank, tetapi dilayani oleh non-bank atau vintage. Vintage harus tersambung dengan bank sehingga tidak terjadi praktik shadow banking seperti yang terjadi di Cina. Dan juga manajemen bank bisa menghimbau para staf untuk tetap menjaga kedisiplinannya, kerapihannya, dan kebersihannya, serta menjaga kesehatannya. Dan manajemen bank bisa menyediakan hand sanitizer untuk para staf dan juga para nasabah bank. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.